Assalamualaikum Bu Dila, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Bu Diana. Bagaimana kabarnya Bu Dila? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik Bu Dila, kali ini kita akan melakukan sesi kucing. Nah, sebelum melakukan sesi kucing, perasaan Bu Dila saat ini bagaimana? Adakah yang akan kita fokuskan mengenai hal tertentu yang Bu Dila pikirkan? Iya Bu, sebenarnya ada sih Bu, ini saya lagi uh, galau gitu ya Bu ya. Ini bagaimana caranya supaya anak-anak saya di kelas 1 itu sudah maksudnya cepat menguasai calistung gitu ya Bu ya, membaca, menulis dan berhitung. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih atas kejujuran Bu Dila. Tadi Bu Dila menyampaikan bahwa permasalahan di kelas 1 hebat banget jadi guru kelas 1 ya Bu Dila. Pasti sangat sabar sekali menghadapi anak-anak yang karakternya tentu beraneka macam gitu ya Bu Dila. Kemudian tadi disampaikan bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa kalistung gitu. Nah, kita akan menjadikan sesi kali ini sebagai ruang untuk kita dapat menjelajahi solusi bersama. Eh, Tujuan yang ingin Bu Dila capai dari sesi kali ini bisa disampaikan Bu Dila? Begini Bu, tujuan yang saya inginkan adalah saya ingin mendapatkan gambaran kira-kira saya harus ngapain gitu ya Bu ya, solusinya apa supaya anak-anak kelas saya ini cepat bisa membaca, menulis dengan rapi dan berhitungnya juga seperti itu Bu. Baik Bu Dila, jadi tujuannya yaitu ingin mencari solusi bagaimana caranya agar si anak-anak tersebut bisa cepat kalistung gitu ya. Lalu menurut Bu Dila ukuran keberhasilan yang bisa terukur itu seperti apa menurut Bu Dila? Menurut saya keberhasilannya berarti nanti anak-anak bisa membaca dengan lancar, bisa menulis dengan rapi, kemudian bisa berhitung dalam hal ini penjumlahan dan pengurangan karena untuk kelas 1. Dan nanti ketika anak-anak itu harus naik kelas 2, maka mereka sudah menguasai tiga-tiganya itu dengan baik seperti itu. Baik Bu Dila, memang untuk saat ini materi-materi di kelas 1 itu sudah menuntut kita untuk membelajarkan anak sudah bisa menulis dan membaca. Begitu Bu Dila, sehingga nanti tinggal pada saat ujian yang diharapkan kan tidak ada pendampingan, jadi anak bisa mandiri. Nah, selama ini kesulitan Bu Dila itu di bagian mananya untuk membelajarkan kalistung? Nah, itu Bu. Kesulitannya itu adalah di bagian waktunya, Ibu. Karena kalau pagi itu kan kita fokusnya di pelajaran ya, Ibu ya. Jadi ini gimana supaya saya itu bisa menemukan waktu yang pas untuk mempelajari anak-anak itu khusus untuk materi yang calistung ini gitu, Bu. Baik Bu Dila, tentu situasi yang sangat rumit ya kalau mengenai waktu karena kita juga di sekolah, kemudian kita juga ada ketugasan lain di sekolah, Iya. sehingga harus membagi waktu sebaik mungkin. Nah, kalau Bu Dila menghadapi situasi untuk membagi waktu itu seperti apa Bu Dila? Kalau membagi waktunya ini saya sedang berusaha untuk menata gitu ya Bu ya, menata jadwal-jadwal atau mana yang harus prioritaskan seperti itu Ibu ya. Nah, saya menginginkan ini merencanakan untuk ketika pulang sekolah itu saya akan membuat anak-anak untuk mengadakan les calistung gitu Bu, yang dimana les itu khusus untuk membaca, menulis, dan berhitung saja gitu. Baik Bu Dila, jadi tadi dari permasalahan anak-anak kelas 1 yang masih heterogen kemampuannya dalam kalistung, tentunya Bu Dila sudah mempunyai rencana ya untuk biar anak-anak bisa kalistung dengan lancar. Nah, rencananya Bu Dila ke depan seperti apa Bu Dila? Iya Bu, rencananya itu saya akan mau ngadakan les tambahan belajar calistung. Les itu nanti itu diadakan di luar jam sekolah, misalkan setelah pulang sekolah, jadi tidak mengganggu jam pelajaran. Nah,
ketika pulang sekolah, anak-anak itu akan les selama tidak lama, mungkin kurang lebih jam 1 sampai jam setengah 2 begitu, Bu. Jadi ada 30 menit untuk tambahan calistungnya itu, dan itu nanti anak-anak akan dijadwal begitu, mungkin satu hari 4 anak atau 3 anak seperti itu, Bu. Baik, tadi Bu Dila menyampaikan bahwa akan ada les tambahan kalistung ya. Iya. Adakah strategi khusus yang Bu Dila bisa terapkan untuk bagaimana caranya agar anak-anak lebih cepat dari les yang biasa begitu Bu Dila? Iya, rencananya sih, saya ingin mencoba untuk mengajarkan anak-anak itu dengan, ini Bu, saya sudah membeli buku untuk les membaca, latihan membaca gitu ya Bu ya, yang itu 60 menit cepat membaca, seperti itu Bu. Nah, saya ingin mempraktekkan strategi itu kepada anak-anak saya nantinya ketika les calistung itu. Supaya mereka Baik, cepat bisa membaca. pasti bukunya bagus sekali ya Bu Dila, tinggal diterapkan saja 60 menit cepat membaca. Wah, semacam akselerasi itu. Nah, saya juga penasaran ini Bu, kira-kira Ya. berhasil apa enggak? Kalau dukungan yang Bu Dila butuhkan untuk melaksanakan rencana ini apa saja Bu Dila? Kalau dukungan, saya pastinya butuh dukungan izin dari kepala sekolah untuk mengadakan les tambahan calistung ini. Kemudian dari orang tua siswa juga, karena bagaimanapun saya harus izin dulu ke orang tua untuk mengadakan les ini karena memakan waktu yang di luar jam pelajaran begitu ya Bu ya. Kemudian dukungan juga dari rekan-rekan sejawat karena saya nanti rencananya akan mengajak rekan-rekan 1 atau 2 orang untuk berkolaborasi dengan saya untuk kegiatan les tambahan calistung ini. Seperti itu Bu. Baik, rencana yang sudah sangat terstruktur ya Bu Dila tadi dari kepala sekolah atau rekan sejawat untuk berkolaborasi, kemudian tantangan yang Bu Dila hadapi dalam rencana ini apa saja Bu Dila? Tantangannya adalah ini kan rencananya les tambahan di setelah jam sekolah ya Bu ya. Tentunya setelah jam sekolah itu kan anak-anak sudah capek, sudah siang, sudah berkeringat, sudah malas gitu ya mungkin ya. Lah itu adalah tantangan tersendiri untuk bagaimana bisa membuat mereka supaya tetap semangat dalam menjalani les nantinya di jam-jam yang jam ngantuk, jam lapar begitu kan ya Bu ya. Jadi Iya. itu tantangannya buat saya untuk bisa membuat anak-anak semangat dalam tetap menjalani les calistung nanti begitu. Baik, tantangannya di waktu pulang sekolah. Lalu Bu Anjir. Dila sudah menyiapkan solusinya dari tantangan tersebut belum Bu Dila? Iya, rencananya itu solusinya kayak tadi itu Ibu, strategi belajarnya itu dipermenarik begitu ya Bu ya. Kayak tadi saya sudah menyiapkan buku yang menarik untuk mereka belajar membaca nantinya, di mana buku itu ada gambar-gambarnya juga warna-warni yang menarik supaya anak-anak bisa sambil belajar bisa sambil melihat gambar-gambarnya. Saya kira mereka akan tertarik untuk menjalani kegiatan itu nantinya gitu. Wah, sudah bagus sekali rencananya ya. Lalu untuk jika dinilai nih Bu Dila, dari rencana yang sudah Bu Dila buat tadi, dari angka 1 sampai 10, rencana Bu Dila tadi di angka berapa Bu Dila? Menurut Posisi rencananya. Iya, menurut saya rencana saya ini ada di posisi sekitar 8 mungkin Bu ya, karena buku juga sudah ada, sarana dan prasarannya sudah ada, kita tinggal menyusun jadwalnya untuk hari ini anak-anaknya siapa-siapa namanya. Nah, tinggal menyusun itu aja, kemudian nanti kita launchingkan kepada wali murid, kemudian akan kita laksanakan. Seperti itu, Ibu. Baik, Bu Dila, rencananya sudah sangat bagus ya. Kemudian selanjutnya komitmen Bu Dila. Dan kira-kira siapa yang bisa membantu untuk mengingatkan komitmen Bu Dila sendiri? Nah, itulah komitmen saya untuk melaksanakan kegiatan ini adalah saya ingin segera
segera untuk melaksanakannya, segera untuk menjadwalkan dan mempraktekannya gitu. Yang terlibat, yang bisa menjaga komitmen tentunya nanti teman sejawat yang akan saya ajak untuk berkolaborasi dalam menyukseskan les tambahan belajar ini. Begitu Ibu Kira. Baik Bu Dila, untuk selanjutnya apakah Bu Dila sudah membuat timeline kegiatan ini? Sudah Ibu, rencananya itu nanti kan sekarang masih ujian Bu, nanti insya Allah minggu depan itu sudah selesai ujian, nah itu rencana saya akan melaksanakan, harinya adalah sekitar hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, jamnya jam pulang sekolah yaitu jam 1 sampai kurang lebih jam setengah 2, kemudian setiap harinya nanti kita jadwalkan sehari itu mungkin sekitar 4 anak atau 3 anak, begitu Ibu. Baik, bagus sekali Bu Dila. Semoga nanti setelah dilaksanakan les tambahan ini, anak-anak kelas 1 bisa lebih lancar dalam kalistung, sehingga pada saat ujian ataupun pembelajaran di kelas tidak ada hambatan-hambatan yang ditemui lagi. Baik Bu Dila, bagaimana perasaan Bu Dila sekarang? Alhamdulillah perasaan saya jadi lega Bu ya, yang tadinya saya galau ini bagaimana anak-anak belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Sekarang setelah saya curhat dengan Bu Diana, saya jadinya menemukan solusi, terpecahkan ini kira-kira ada bagaimana caranya supaya anak-anak lebih cepat dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Rasanya lega sekali Bu. Terima kasih banyak Bu Diana. Baik Bu Dila, terima kasih kembali. Semoga sesi kali ini kita bisa mengambil banyak manfaatnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sesi kucing kali ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.